أجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني بكل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح ولصدري تيسر للأمر وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جعلنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang mulia, tepatnya di hari Sabtu kedua di malam Minggu tanggal 8 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث
ala tamassuki bi kitabillahi kitabillahi wa sunnati rasulih wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa tilalata ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbil asyani wa karadi. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbil asyani wa karadi. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbil asyani wa karadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Melanjutkan kitab Nazam Bola Iblis, apa kata iblis. Minggu yang lalu sudah dibahas mengenai bagaimana setan keadaannya ketika di bulan puasa, atau umat Islam entah kalau berpuasa, maka kata iblis saya diikat. Ya, ini sesuai dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Ramadan futihat abwaabur rahmah wa ghulqat abwaabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam neraka ditutup, dan setan diikat. Jadi pada bulan puasa begitu amal yang mubah menjadi sunnah, yang sunnah menjadi pahala, yang wajib sampai berlipat-lipat ganda. Makanya pintu surga dibuka. Jadi artinya pada saat bulan Ramadan begitu mudahnya umat Islam mau masuk surga. Ya, pintu neraka ditutup dan setan diikat, tapi luar biasa. Ya, pada saat bulan puasa setan diikat, tapi kita yang bertebaran. Nah, makanya ada namanya hawa nafsu. Jangan nyalain setan dulu, dikit-dikit setan nih bisikin gua. Ya setan bisikin ketika di luar bulan puasa. Bulan puasa kan diikat. Paham ya? Setan siapa? Lu. Karena setan ada dua, sayatinul ins wa sayatinul jin. Ada setan bangsa manusia, ada setan bangsa jin. Paham ya? Setan bangsa jin itu nggak begitu ditakutin sama ulama, yang ditakutin setan bangsa manusia. Karena dia, kalau setan bangsa jin khoyal aja, was-wasin, diwas-wisufi. Tapi kalau bangsa manusia, wow, iman kita bisa dirampas. Ya. Nah, makanya hawa nafsu itu perlu yang kita takutin. Jadi bukan setan aja hawa nafsu kita. Makanya hawa nafsu yang sudah terdidik selama 11 bulan, ketika di bulan Ramadan setan diikat, jin iblis diikat, yang ayatnya yang udah terdidik hawa nafsu setan. Ya, apalagi sampai tawuran dan sebagainya. Nah, makanya menghilangkan pahala puasa. Kita dididik dari yang halal menjadi haram. Kita dididik bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, lapar, haus saja, tapi semua kenafsuan. Ya, makan, minum, seks, kemudian ghibah, hasad, dengki itu dilarang. Kenapa? Pesantren kita 30 hari kalau berhasil setelah keluar dari Ramadan, insya Allah bukan hanya sekedar dosa yang dihapus, tapi tingkah laku itu pun akan berubah. Yang halal aja bisa dijaga, apalagi yang haram. Gitu. Nah, itulah ya pembahasan yang kemarin. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, salah satu khutbahnya ketika beliau mengucapkan amin sampai 3 kali, diantaranya beliau mengatakan ya amin itu ketika malaikat mengatakan Syagiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Kata malaikat Jibril, ada hamba yang dia dapetin Ramadan, dia dapetin itu bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya.
Maka Nabi ucap amin. Ya amin amin nama Nabi Muhammad. Ada orang yang mengalami puasa, mengalami Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Mestinya kan di bulan Ramadan dapat ampunan karena bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan, tapi dia tidak dapat. Yaitu karena dia merusak Ramadan dengan tidak yang baiknya, tidak mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Tantang ketenteng menganggap puasa, bahkan tawuran. Ya, naudzubillah min dzalik, di mana bulan sedang dilatih itu oleh Allah Taala. Ya, tapi ada manusia-manusia yang bertingkah seperti syaitan, ya, yang sudah dijelaskan tadi, ya, menggoda manusia dengan sifat-sifat yang naudzubillah min dzalik. Ya, bulan puasa tawuran, bulan puasa ribut, ya, bulan puasa ingin membunuh, bawa pedang, bawa sajam, bawa BR dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi sampai pembahasan sampai bab sisor, ya, yang mana dia menggoda manusia. Si bab sisor ini digoda oleh iblis dari seorang yang luar biasa kewaliannya sampai doanya diterima oleh Allah Ta'ala, bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang Allah berikan kemuliaan dan ibadahnya, tapi akhirnya dia berzina, membunuh dan menjadi kafir. Itu kata iblis membocorkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Ini iblis nih, ya, iblis jago Quran ngerti. Kita gak tahu dari dalil tahu. Kama sali syaitan idza qala lil insan kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Itu dalam ayat Al-Hasyr ayat 16, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an perumpamaan syaitan ketika dia berkata kepada manusia kufur, kafirlah, maka kafir ini manusia. Itu cerita tentang Narsiso, udah panjang lebar tuh, panjang udah pernah ceritain. Kalau mau lebih lengkapnya, kembali lagi lihat episode yang sebelumnya. Sesungguhnya aku berlepas dari dia, dari kamu, kata setan ya. Ketika tuh Narsiso kafir, langsung setan berlepas, gak mau tahu urusannya. Ini akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Biar tahu iblis itu takut sama Allah. Dianggap yang alimnya luar biasa, iblisnya dianggap ahli surga, yang dari surga sehingga terlempar keluar dari surga. Ya, Allah tempatkan ke neraka karena nggak mau perintah Allah, karena sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi ini gara-gara Adam ini, maka diusahakan agar anak Adam, cucu Adam dan seturunannya, secucu-cucunya agar masuk neraka. Soal iblis sama Allah, dia takut. Hablum minallah cakep, takut ya Allah, tapi hablum minal jin, hablum minan nasnya, ya, hubungan antara makhluk jelek. Kenapa? Dia ingin merusak manusia agar masuk neraka. Manusia jangan begitu. Banyak kan manusia hubungannya sama Allah hebat banget. Ya, tapi sama manusia, ya Allah, mencela, menghina, mengkafirkan orang dan sebagainya. Nah, hati-hati, itu cara-cara iblis. Ya, jadi manusia jangan lebih dari iblis. Iblis saja takut sama Allah. Ngomong begitu, manusia sekarang berani banget sama Allah. Ya. Nah, ini sekarang lanjutannya pada malam ini. Amma alim ya Muhammad innal kadhib minni wa ana awwalu man kadzaba. Wa man kadzaba fa huwa sadiqi wa man halafa billahi kana kadiban fa huwa habibi. Tidakkah kau tahu ya Muhammad, sesungguhnya dusta itu dari aku. Siapa ya orang yang pertama berdusta, ya adalah aku. Ana awwalu man kadzaba. Sayalah orang yang pertama makhluk yang berdusta pertama kali. Wa man kadzaba fa huwa sadiqi. Siapa yang berdusta itulah teman aku, kata iblis. Ya, jadi pertama yang berdusta adalah iblis. Dari mana dia berdusta? Itu yang ngebohongin Nabi Adam dan Siti Hawa agar suruh makan buah khuldi, padahal dustanya dia. Ya, khayalan nanti di sini ngomong. Ya Muhammad, amma alimta ya Muhammad, tidak engkau tahu ya Muhammad, inni halaftu li Adam wa Hawa billah. Ini jadi masuk nih. Yang beliau si iblis ini ngomong, siapa yang bersumpah dengan nama Allah, fa huwa habibi, adalah kekasihku. Ya. Siapa yang berdusta, fa huwa sadiqi, dia temanku. Kata iblis, siapa yang berdusta, orang yang tukang bohong, tukang ngibul, itu teman aku.
Kata iblis, siapa yang bersumpah dengan nama Allah, bahwa Allah, demi Allah, dikit-dikit demi Allah, padahal bohong. Itu adalah Habibi, kekasih aku. Tidakkah kau tahu ya Muhammad, inni halaftu li Adam wa Hawa billah, inni lakuma laminan nasihin. Ketahui ya Muhammad bahwasanya aku, ya sesungguhnya aku ini bersumpah kepada Adam dan Hawa bawa nama Allah. Saya bersumpah kepada Adam dan Hawa di depannya dengan nama Allah. Wallahi inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku ini kepada kamu daripada orang yang memberi nasihat. Itu terdapat dalam Al-Quran tuh. Omongan iblis, ya, yang suruh Adam dan Hawa untuk makan buah khuldi, bahwasan saya ini demi Allah Adam, demi Allah Hawa, demi Allah saya ini kan ngasih satu nasihat supaya kamu abadi dalam. Ternyata itu bawa nama Allah. Makanya kata iblis, orang yang suka bohong dan suka bawa nama Allah, itulah teman aku, itulah kekasih aku. Makanya jadi jangan tukang bohong dengan apa? Bukan hanya dengan perkataan, dengan janji pun itu namanya dusta. Yang kita tahu di dalam hari ini, di bulan Ramadan ini, ya pahala dia dalam ibadah berkurang. Yang sudah tuh kejelasan yang waktu itu, ya, yaitu khamsun yuftirna shaim, 5 yang membatalkan puasa, pahala puasa, yaitu diantaranya yaitu bohong, dusta. Dan bohong ini pun dalam riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah, ya, yang dikeluarkan oleh hadis Imam Bukhari, ini pakai dalil hadis yang sahih. Kenapa? Karena alamat orang munafik banyak. Dalam Al-Quran disebut orang munafik sholatnya malas-malasan, orang munafik begini, kan kita tahu munafik lo, dikit-dikit gitu, demen cewek nggak mau, munafik dikatanya, ya, munafik lo nggak demen cewek cakep, bukan nggak demen cewek cakep, tahu diri, ya, iya, kadang-kadang kan nggak tahu diri gitu, ya, orang cantik aja demen cowok ganteng, perempuan cantik, kalau ditanya maunya bisa perempuan cantik, perempuan jelek. Perempuan gak standar, maunya cari cowok yang ganteng, kayak gitu yang jelek. Udah jadi pikirin kalau dulu sih, ya. Ya, jadi ada bicara dengan, ya, jadi banyak munafik itu. Nah, tapi kita pakai standar hadis yang sahih yang udah jelas, yang kata Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW, yang bagi dari Nabi Muhammad SAW berkata, ayatul munafik salas, tanda orang munafik ada di idza haddasa kadzaba, apabila berbicara ngibul, bicaranya bohong. Jadi kalau ngomongnya A pasti B, kalau bilang naik turun, kalau bilang turun naik, kalau bilang kanan kiri, kayak ibu-ibu saya kanan kalau kiri, ya. Nah, itu bercandanya begitu tuh istilahnya, itu dusta juga. Lalu jadi kecelakaan, kita belok kiri, kita belok kanan, ya. Tuh bayangin tuh, ya, dusta. Apalagi dalam bicara. Nah, banyak bohongnya. Wah, itu orang-orang jangan pernah dipercaya. Ya, kalau sekali nggak bohong, kalau bisa jangan dipercaya. Itu orang munafik. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyelisihi, ya, apa? Mengingkari, ya, janji diingkari. Itu harus tenang aja, ntar kalau misalnya wah ini gua tenang loh, kita mulu tenang aja sih. Lu tenang, ini bukan masalah tenang, itu cewek saya diambil lah. Lu tenang aja orang disuruh tenang, ya. Janji mulu tapi ingkar. Wa idza tu'mina khana, apabila diberi amanat dia khianat. Dikasih amanat, ya, kapan aja dioplos. Sekarang minyak kurang. Minyak goreng 1 liter jadi 750. Ya Allah, pindah Jepang lah. Ya Allah, ya. Negeri nggak ada lagi yang kita bilang yang enak, ya, tempat ibadah. Kalau ada Hadramut, Mekah dan Madinah. Ya udah, Masya Allah. Makanya hukuman mesti tegas. Kalau takut dengan hukum Islam itu dipancung atau dipotong tangannya atau ya hukum negara lain berani, kita takut sama HAM. Paling kagak
miskinkan asetnya. Jadi kena hukum orang korupsi 20 tahun, keluar miskin gembel, semua nggak ada, ditarik semua. Ya. Cuma takut yang bikin hukum, kan giliran gua kena. Ya, kemarin udah bicara, ya yang masalah di malam minggu ketiga, ya kena mikro rugi, ada rekaman, ya rugi. Oh itu aja terbuka, nggak mungkin rugi kan? Kapan kita ngutangnya? Pernah itu bayar sesuatu ngutang? Sudah dalam ngutang. Nah itu. Ya, anda cinta sama negeri anak ajarin murid-murid anda jangan pakai subsidi sesuatunya beli. Ya, anda dari dulu nggak pernah pakai subsidi, pakai tanam terus. Jangan membantu. Tapi betapa sakit ketika masak sendiri yang mengkhianati. Udah ganti dah. Ya, jangan dosanya teramat. Bohong satu orang, apalagi bohong satu negara, bohong satu rakyat. Kita nggak usah bertindak yang makar, menghina dengan cacian atau sama-sama setan gitu jadinya. Ya, kita jangan terpancing. Untuk bicara boleh, untuk ngasih tahu boleh Pak, ini salah nggak boleh, jangan ditangkap orang ngomongin. Ya, tapi jangan menghina, menghasut atau enggak benar atau apa fitnah dan sebagainya, nggak boleh. Tapi sesuatu yang nggak baik wajib kita omongin. Wajib kita kritisi, ya kan? Yang pilih dari kita, uang kita yang dibohongi. Ya. Ya udah tanggung jawab di akhirat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, apalagi sumpah bahwa nama Allah, itulah pekerjaan daripada iblis laknatullah alaihi. Kemudian ya falyaminul kadhiba, orang yang bersumpah palsu, nyumpah palsu, pakai Al-Quran sumpah, tapi bohong, sumpahnya palsu. Sururi qalbi adalah kesenangan hati aku. Wal ghibah wan namimah fakihati wa farahi. Ghibah dan namimah menceritakan sesama, aib sesama, mengadu domba, itu adalah buah hatiku dan kegembiraan aku. Wah ini sih yang membatalkan pahala puasa semua ini, kerjaan-kerjaan yang naudzubillah. Hilangin tuh penyakit-penyakit hati, karena kita bukan bawa ibadah hari nanti. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita menghadap Allah dengan hati yang selamat. Karena ibadah yang sebelum kita bawa akhirnya loss, habis. Kenapa? Karena diberikan kepada orang yang kita dolimin, baik dolimin secara fisik atau kita dolimin secara batin. Gibah, hasad, dengki, kumpulin orang-orang ini, bagiin udah. Makanya tukang bohong bisa ada pejabat itu sedekahnya masya Allah, pergiin haji orang hebat, tapi sementara di sisi lain berbuat hal-hal yang naudzubillah, korupsi dan sebagainya. Ya udah, pahala-pahala dia tinggal disetor aja sama orang yang dia dolimin. Maka kalian didolimin dengan begitu, ya nggak usah dibalas dengan makar buat yang nggak baik dengan negara, nggak usah. Itu kumpulinnya pahala buat nanti di akhirat. Inti yang didolimin balik kepada inti semua tuh, paham tuh ya? Yang itu dibohongin tentang minyak, entar lagi periksa tuh baru minyak tuh, periksa lagi gas, jangan-jangan kan? Ini periksain lah. Nggak apa kita nggak apa-apa, nanti jadi pahala buat kita nanti. Nah pahala-pahala yang baik buat kita, dosa-dosa kalau pahala dia nggak punya, dosa itu buat dia. Nah itulah yang disebut Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang rugi, yang di akhirat orang yang rugi, bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Yaitu orang yang waktu di dunia dengan amal solehnya, tapi sementara hablum minanas jelek. Di akhirat dia setor tuh pahala-pahala ini buat orang yang didolimi, yang dia numpahkan darah dan sebagainya. Ya, hampir aja nggak punya pahala, nggak punya apa bekal. Punya bekal aja rongsok habis, ya, rontok. Baik, wa syahadatu zur, dan syahadah bersaksi palsu. Bersaksi, nah beda sumpah palsu. Bersaksi palsu itu dijadiin saksi, kerugian. Paham gak ya? Jadi kerugian, terima aja udah. Ya apa-apa, ada Allah. Ya, tapi kita yang dizolimin, yang dirugikan. Adapun kita jangan sampai bersumpah palsu, jangan bersaksi palsu. Kata Iblis, syahadatu zur qurratu aini wa ridhai. Sumpah palsu itu adalah cahaya mataku dan keriduan aku. Wa man halafa bit talaq yushaku an ya'sam walau kana maratan wahida walau kana shadiqan. Ini masih Iblis masih ngomong terus.
Barang siapa yang bersumpah dengan talak, demi Allah nih, bercerai gitu kalau ini, bawa talak, ya. Yushaku an yasa, hampir-hampir dia berdosa. Laukan nama rotan wahida, sekalipun hanya satu kali. Walaukan solikon, sekalipun benar yang diomongin, jangan pakai bawa cerai. Fa innahu man awwada, karena sesungguhnya orang yang membiasakan lisanahu, lisannya ditolak dengan kata cerai, hurimat alaihi zaujatuhu, maka ketika keluar kata cerai, walaupun bercanda, walaupun bahasa Betawi apa namanya itu, teklak tahu teklak. Iya lagi kesel, jadi apa namanya, hilap enggak di luar kendali, tetap nggak boleh bicara cerai, walaupun bercanda, walaupun di luar batas dia nggak sadar. Saking keselnya kali bininya nyerocos aja dulu deh, kayak petasan rentet. Kakinya sekesel udah di luar kendali sehingga keluar cerai, nggak boleh juga. Ya, jangan kata cerai simpan aja udah, jangan diomongin. Sebab ketika dia bicara itu walaupun bercanda, walaupun sandiwara, walaupun pakai sinetron, istrinya main jadi sinetron dikatakan cerai. Ya. Hurimat alaihi zaujatuhu, maka haram istrinya. Summa la yazaluna, tapi senantiasa yang mudah haram tapi tetap berhubungan yatanasiluna ila yaumil qiyamah, maka terus akan menghasilkan waktu demi waktu sampai hari kiamat. Fayakununa kulluhum auladu zina, semuanya menjadi anak-anak zina. Karena kalau udah nih suami istri yang sah tapi karena sesuatu yang nggak baik, karena nggak tahu lagi ilmu-ilmunya, nggak tahu ini hukumnya, kalau udah udah nggak jadi suami istri, maka anaknya menjadi apa? Anak zina. Ketika ini ya yang sesudahnya anak benar, tapi sesudahnya itu anak zina karena dia nggak tahu nih, apalagi salah hukum dalam pernikahan. Itu yang dibilang ya tasenu terus jadi anak zina. Kenapa? Karena ketika nikah atau tadi cerai atau apapun juga yang menghasilkan perbuatan yang hasilnya suami istri tapi akhirnya tidak sah, apalagi boleh nyabu ya, nauzubillah min dzalik, ya kumpul kebo, nauzubillah. Ini halal tapi akhirnya jadi zina gara-gara cerai atau gara-gara udah nggak jadi suami istri, jadi punya anak. Ini anak bukan anak dia, apalagi perempuan. Maka ketika nikah nggak boleh bapaknya jadi wali, tapi bapaknya jadi wali. Apa hukumnya? Zina lagi terus. Makanya sampai hari dia itu si iblis tuh bilang. Iblis bilang tuh gara-gara begitu tuh akhirnya menghasilkan anak yang begitu banyak sampai hari kiamat. Fayakununa kullu mauladu zina, maka semuanya anak zina. Fayakununa nar min adli kalimah, akhirnya mereka semua masuk neraka karena satu sebab kalimat. Tuh, makanya ciri orang-orang yang anak-anak zina itu yang selalu memprovokasi orang, membuat pembunuhan orang jadi itu nih antaranya. Benci ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad anna min ummati, bahwasanya dari umatmu, mayu akhirus shalah sa'atan wa sa'atan, kullama yuridu an yaquma ila shalah lazimtuhu fa uwaswisu lahu wa aqulu lahu al-waqt bagin wa anta fi shughlin hatta yu'akhiruha wa yusalliha fi ghairi waqtiha fa yudrabu biha fi wajhi. Hai Muhammad, bahwasanya dari umatmu orang yang mengakhirkan, dari umatmu ada umatmu yang mengakhirkan sholat waktu demi waktu. Tak kala ingin dia mendirikan sholat, entar dulu diwaswasin lagi. Bangga ada gerakan mau sholat, entaran, waktu demi waktu, sehingga dia sibuk keluar dari waktunya. Dia sholat di luar waktunya, maka Allah pukulkan tuh, dikembalikan lagi sholat ke mukanya dia. Itu yang kata iblis. Fa in huwa ghalabani. Nih, ya ini triknya nih, biar tahu nih, ini masalah sholat sekarang. Ya kan satu-satu tuh tadi udah ini masalah ini. Ini masalah sholat. Pertama orang dibikin waswas dulu yang iblis supaya kagak sholat. Sekarang udah sholat tapi diwaswasin, dibikin sibuk sehingga keluar waktunya. Paham ya? Keluar waktunya. Kalau bisa juga masih ngalahin aneh, dia nggak keluar waktunya. Fa in wa ghalabani arsaltu ilaihi wahidatan min syayatinil ins tusjiluhu an waqtiha. Kalau aku kalah juga, maka aku cari, aku utus
seseorang dari setan bangsa manusia. Aku bikin dia suruh sibukin orang sampai keluar waktunya. Paham nggak? Katanya setan, iblis, bukan nggak bisa, nggak keluar deh, rajin banget. Cari perempuan, paham nggak? Dibisikin, yang kira-kira bisa ini untuk apa? Was-wasin waktunya. Apa lagi? Ini iblis yang bilang. Kalau gua kalah juga, gua utus seseorang dari bangsa manusia, setan bangsa manusia untuk membuat sibuk dari waktunya. Fa'in golabani fi dzalik taraktuhu hatta idza kana fi shalah qultu lahu undur yaminan wa shimalan. Apabila aku masih kalah juga, maka aku biarkan dia sholat. Tuh, iblis begitu. Baik, kalau nggak bisa juga, biarin dia sholat. Ntar masuk di sholat lain lagi. Ketika dia sholat, aku tinggalkan dia, biarin dia sholat. Nah, ketika sholat, aku was-waskan lagi dia. Ya, aku katakan di dalam sholatnya, nengok-nengok kanan kiri, lihat-lihat mana aja, lihat ya. Aku itu sholat itu ada perempuan jangan, pakai benang kembang-kembang, bukan aja kembang. Ya makanya kalau sembahyang Idul Fitri jadi belakang, depan perempuan, habis sudah. Oh lihat, udah nengok-nengok kanan kiri. Fayal dulu fa inda dzalik amsaha biyadi ala wajhi wa uqabilu ma baina ainai wa aqulu lahu qad ataita mala yasluhu abada. Ketika dia akhirnya nengok matanya nih ya kemana-mana, maka saat itu juga aku usap dengan tanganku ini ke wajahnya. Tuh iblis usap wajahnya. Cuma kita nggak berhasil lagi. Ya malah dikasih ya, dan aku cium keningnya dia. Dan aku katakan kepadanya, engkau telah mendatangkan sesuatu yang nggak baik. Tuh, yang nggak baik. Kan kita sedang ngadap ini kita nih, ya untuk kita bisa lebih khusyuk lah. Lagi kita ingetin aja terus ingetin kalau kita sedang menghadap siapa. Ini kalau yang kelihatan nih ya, kelihatan kan ihsan kan gitu, seakan-akan kita melihat Allah lihat kita dah, udah yakinin Allah lihat kita nggak lihat Allah. Tuh ihsan tuh. Ya, yang ihsan hebat tuh dia merasa melihat Allah Ta'ala. Kalau nggak bisa melihat Allah, yakinin Allah Maha melihat. Apalagi melihat kita lagi ibadah, sedang menghadap Allah. Kita lagi menghadap Allah. Giniin aja nih, kita kalau ngadep polisi aja nih, ngadep polisi nih, ngeliatin polisi atau ngadepin, apalagi kita terhukum salah ngadepin hakim. Bisa gak kita semena-mena gitu? Hah? Apalagi di ruang sidang gitu, pakai nengok kanan, cengengesan. Bisa dilempar palu tuh. Ya, diketok bisa mati loh. Mampus loh, mati gitu. Ya, diketok palu. Gak bisa gitu begitu. Nah, yakinin ini pemilik nyawa kita, yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan kita. Nah, kita usahakan untuk usuin aja, biarpun dianggap oleh setan dia main dia itu tuh pura-pura, biarin, gak apa-apa ya, iblis kata pura-pura. Paham gak ya? Biar belajar, ya. Untuk apa? Untuk yang bergerak. Biarin orang-orang yang mazhabnya beda, mata kemana-mana, bergerak-gerak, itu urusan dia. Kita yang belajar ya, jangan, ya. Paham tuh ya? Kenapa? Ini salah satu trik iblis. Apalagi kata iblis, wa anta ta'lam ya Muhammad. Ini ngomong begini iblis. Iblis sama kagak ada Sayyidi, enggak ada orang Muhammad, mana Nabi Muhammad, ngomong Muhammad aja udah. Ya, ente jangan jadi iblis, jadi mau balik jangan kayak iblis, ngomong Muhammad mat aja kan. Ya. Wa anta ta'lam ya Muhammad, man taksuru iltifatu fi shalah yadribullahu biha wajha. Muhammad ketahuilah. Ini tahu dia, bocoran. Siapa orang yang nengok di dalam sholatnya, maka Allah pukulkan sholat itu ke wajahnya. Ya. Fa in galabani fi sholah wahdah amartuhu bil ajalah fa yanzuru kama yanzuru di al habbah yanzuru di kul habbah wa yubadiru biha. Kalau dia masih nggak bisa, aku kalahkan, aku masih kalah, maka aku akan goda lagi, naik lagi. Ya, naik lagi levelnya, aku goda dia. Dalam apa? Lihat dulu, kalau dia sholatnya sendiri, maka aku bikin dia untuk cepat-cepat sholatnya. Kayak ayam jantan matok gabah. Paham nggak? Sholat apa? Itu tuh iblis ada.
Sendirian aja tuh, kalau sendirian, kalau jamaah nggak mungkin. Tapi di akhir zaman jamaah begitu. Bayangin, ini iblis ngomong sama Nabi Muhammad pada zaman itu. Karena kalau jamaah nggak mungkin orang secepat itu. Maka kalau sholat sendiri, aku goda secepat itu. Tapi di akhir zaman berjamaah begitu. Gila. Tumakninahnya mana? Tumakninah itu sekedar bacaan Subhanallah. Tumakninah. Nih cepet nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa cuma Bismillahirrahmanirrahim itu mesti rapi. Mau cepet silakan. Tapi ketahuan gitu. Tertata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau satu nafas terserah. Apa yang dibaca? Artinya kan jadi rusak. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Terus kadang itu masih cepat, nggak jadi masalah. Yang penting ada tumakninah, diam juga. Kalau sami Allah bergerak begini, belum tumakninah. Sami Allah diam. Allahu Akbar, diam. Sekedar bacaan subhanallah segitu, nggak jadi masalah. Tenang semuanya. Tapi kalau misalnya begitu, biar kata ini lama. Sami Allah Allahu Akbar, nggak usah. Itu ya. Apalagi begini nanti coba diikutin. Kan ada tuh banyak, ikutin aja coba inti di belakangnya, tapi nggak ngikutin ini kan inti kan nggak ada di Jakarta, alhamdulillah. Inti ikutin gitu secara virtual gitu. Coba nggak? Hancur aja. Kita jangan begitu. Yang begitu ada biarin, nggak usah dicela. Biarkan kita jangan. Karena kita punya ilmu, ada guru bersama terus. Apalagi kita belajar di sini. Cara iblis adalah menggoda, aku goda dia seperti gabah ayam mematuk dah. Fa indola bani wasolat jamaah ajam tuhu bilijamin summa arfa'u ra'sahu qabla al-imam wa adahu qabla al-imam wa anta ta'lam anna man fa'ala dzalik batalat salatuhu wa yamsahu Allahu ra'su himar yaumal qiyamah. Kalau kata iblis, dia masih mengalahkan aku, ya, dan dia sholatnya berjamaah, maka aku lijam, tali kekang, kuda apa namanya, ikat tali kekang ya, aku kekang dengan tali kekang, ya, ibarat itu dikekang tuh, diikat tuh, ya, sama iblis, kalau orang itu, kemudian dia angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku. Aku turunin kepalanya sujud sebelum imam sujud, artinya dia mendahului imam. Nah, sama-sama kita udah belajar di dalam syarat makmum dan imam, nggak boleh melebihi daripada secara sengaja. Udah belajar kan 2 rakaat kan, 2 rukun yang panjang. Nah, paham tuh ya? Kalau masih 1 rukun masih sah, tapi kalau caranya begitu mulu, akhirnya pahalanya nggak ada. Kata iblis, siapa melakukan demikian maka batal sholatnya, dan Allah akan usap ke mukanya, ya, kepalanya. Allah usap tuh kepalanya orang tersebut nanti, ya, maka ada menjadi kepala himar. Allah ganti kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ntar kalau di hari kiamat itu lihat orang palanya bukan pakai helm, ya, bukan pakai helm tuh asli malah ntar di hari kiamat muka ada tikus, bukan dipakai helm tikus, bukan. Kan sekarang ada helm kayak melon, kayak helm apa namanya, gas melon, panci, ya, gitu. Ntar ada lagi, ntar gambar harimau, gambar tikus ada, bakalan helm, gitu. Nanti di akhirat bukan helm itu asli, muka orang ada yang dijadiin kayak tikus, ya, tikus kantor, yang kata lagu wartawan, kayak korupsi, ada mukanya kayak babi, termasuk ada yang kayak keledai. Nah ini keledai yang ketika sholat berjamaah dia ngedahuluin. Fa idola dan ibidari amartuhu an yafarqa'a asabi'ahu fi sholat hatta yakuna minal musabbihin li wa huwa fi sholat. Kalau masih dia ngalahkan aku juga, maka aku perintahkan orang tersebut dibisikin sama iblis untuk mainin tangannya. Paham nggak? Ya, lagi dalam fi sholat dia dalam keadaan hatta, sehingga dia menjadikan ya musabbihin ali, orang yang sedang bertasbih kepada aku, ya, wa huwa fi shalah, sedangkan dia lagi sholat, ya, lagi mainin aman kertak aja udah dimainin, dia lagi tasbih, sedang tasbih kepada aku, kata iblis. Fa in galabani fi dzalik nafaqtuhu fi anfihi hatta yata'asa
hatta yatasahaba wa huwa fi shalah. Kalau dia masih ngalahkan aku juga, wah, luar biasa nih, orang hebat nih. Ya, kayaknya anak RH. Kayak kami semua kayaknya gitu. Maka aku nafaktu, aku tiup fi anfihi, di hidungnya hatta yatasahab, sehingga dia muat wa fi shalah, dan dia dalam keadaan sholat itu gitu. Nah, kita lagi sholat, itu mau itu saya iblis. Ya, alhamdulillah di sini nggak pernah ada nguap. Dia merasa. Ya, itu saya kan jangan anggap kalau secara medis katakan kurang oksigen. Bener gak? Ya kalau bentar-bentaran ngantuk. Coba nih cewek, kalau di kantor ya, di kantor ada sekretaris sering ngomong nanti, tidak. Tapi di rumah nanya tuh, nggak bakal ngantuk gitu. Ya, tapi kalau di sholat, baik untuk kebaikan, belajar, ngaji, itu emang ngantuk. Itu biar tahu tuh, jangan anggap gue kurang tidur nih. Wah, ulama banyak kurang tidur, tapi alhamdulillah. Ya alhamdulillah, kita tanya boleh anak-anakan. Nggak usah pakai orang-orang yang masya Allah nih. Ini aneh nih yang PA nih, aneh yang banyak maksiat. Ya dia tahu, daripada udah tidur kita bapaknya udah 50 lebih. Nggak tidur dulu, sama nih nggak tidur, kita nggak tidur. Aneh nggak bakal tidur sampai setengah 7 jam 7. Ya, yang dodolan tahu nih jam 8 jam 9 lagi belum tidur. Biasa ntar setengah 10, nggak bisa aneh pagi buat tidur susah. Ya. Nah itu jadi kita tahu ulama-ulama kita nggak tidur, itu dia jaga. Nah kita tidur udah cukup masih tidur juga masih muat. Nah jadi bukan karena oksigen, bisa juga karena banyak penyakit. Dibilang tuh ya kena penyakit gula atau apa itu gampang ngantuk dan sebagainya. Nah itu sih penyakit dunia yang kita seremin, setan ada di hidup kita. Bukan tiup lagi, ada di hidup. Coba orang dapat lihat, kalian buka warkop. Buka warkop di nongkrong di situ. Lah kapan lagi tidur? Kapan lagi ngantuk? Itu bukan ditiup lagi, terus setan buka warkop. Ayo mondok. Nyatri. Tapi kita ngantuk wajar, boleh nggak apa-apa, masih nggak salah, nggak apa-apa. Inti ngantuk masih nggak salah, cuma tahu caranya buat ngakalin setan. Karena setan di sini iblis bilang, fa illam yadahu ala fi, dakhala syaitan fi jawfi, fa yazdadu dzalika hirsan fid dunya. Kalau dia udah muat, dia nggak letakkan tangannya di atas mulutnya. Ya, tapi lebih bagus begini nih, kalau muat begini, ya, jangan begini, tapi begini, nolak. Satu tangan ini kan bersih, lagi ini kan sebelah kiri, pakai jalan tangan tangan kiri, kemudian tolak. Ngantuk boleh, karena muat, nggak dilarang. Jangan itu lagi sholat, kalau memang bisa tahan. Tapi kalau nggak bisa, ambil tangan kiri. Bukan dilarang. Paham nggak? Tapi tahan napasnya mati tadi ini. Lagi sholat muat apa? Yang jadi imam juga nggak jadi masalah. Nggak Islam yang bisa, cuma biar tahu. Bukan di sholat lagi, di luar sholat pun sama. Ketika ngantuk, jangan dilepas begini, tapi tutup. Kenapa? Dakhala syaitan fi jawfi, akan masuk setan ke kerongkongan kita. Ya, dan kita juga baca apa? Astagfirullah. Paling kagak minimal Astagfirullahaladzim. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab kalau kita lagi nguap, saatnya dia masuk. Fijaufi fayazdadu bidzalika hirsan min dunia, maka bertambah orang tersebut, setan masuk ke kerongkongannya, bertambah dia cinta rakus kepada dunia, wa hubban laha, dan cinta kepada dunia, wa yakunu sami'an muti'an lana, dan dia akan menjadi orang pendengar dan taat kepada kami, kata iblis. Ayu sa'ada li ummati ana amurul miskin an yada as-shalah. Di mana kebahagiaan umatmu ya Muhammad? Allahumma shalli alaihi wasallam. Belum. Ya, ini masuk panjang untuk masalah sholat. Fa'in benar.
Ayu sa'adatin li ummati wa ana amrul miskin an yada as-shalah wa aqulu laysat 'alaika as-shalah innama hiya 'alal ladzi an'ama Allahu 'alaihi bil 'afiyah. Di mana kebahagiaan untuk umatmu ya Muhammad? Sedangkan saya menyuruh orang-orang miskin untuk meninggalkan sholat. Orang-orang yang susah, yang miskin, apalagi fakir, miskin, pokoknya orang yang nggak mampu dah, orang miskin, orang yang pasti dapat subsidi-subsidinya, apalagi dia sakit dan sebagainya. Tuh aku perintahkan untuk dia ninggalin sholat. Aku bisikin, sholat nggak kuat, bukan lu, tuh buat orang yang dapat kekayaan, harta, afiat, yang sehat, pantas, yang kaya. Lu miskin mau ngapain sholat? Nggak jadi kaya lu dengan sholat. Paham tuh ya? Hati-hati, kita mau dagang apapun, kita sholat jangan tinggal. Mau ngojek ya, kita susah ya, tetap jangan tinggal sholat. Karena kita sholat menghadap Allah bukan nyari kekayaan, bukan nyari puja-puji. Kita sholat karena Allah, mencari ridho Allah. Allah perintahkan waktu sholat, kita untuk sholat. Pelajarin ilmu-ilmunya. Ya, adapun mau kaya nggak kaya itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Yang penting kita taat. Ente lihat di sekeliling ente dia nggak taat, nggak sholat, dia kaya, itu bukan urusan kita. Kita udah tahu dia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Taala. Kita sebagai hamba Allah tetap. Tapi kalau ente sholat dengan benar-benar tuh tadi udah nggak nuntut apa-apa, ikhlas karena Allah, pelajarin ilmunya, mustahil Allah bikin itu susah. Udah terima kasih tuh. Siapa orang yang bercapek-capek untuk Allah Ta'ala, Allah nggak capek urusan dunia. Tapi inti kamu bercapek-capek dalam urusan akhirat, kalau bikin capek urusan dunia ini. Paham tuh ya? Ini kalau membahas panjang itu. Makanya capek-capek senang. Ngantuk apa, tahan. Untuk anda nggak capek urusan dunia, arti ketika inti dapat dunia nggak capek gitu. Orang lain kecapean, inti nggak terlalu capek, karena inti udah capek untuk ngaji apa ujian. Gila banget kalau pengajian aneh di mana aja selalu dibikin kondisinya itu sulit. Kenapa? Secapek-capeknya ente, insya Allah ketika untuk capek rezeki urusan dunia ya, urusan apa aja dunia nih, ya urusan perempuan dunia. Gue tahu nggak capek, siapa yang bilang capek? Gue nggak mau, ya udah gue tinggal. Nggak ada sakit hati gue sama perempuan. Berapa kali tolak? Ada tahu, santai aja. Ternyata ada nungguin aneh. Benar gak? Iya, bukan sok-sokan, enggak, kita nggak dibikin capek. Entar sama anak kita urusan dunia nggak dibikin capek, insya Allah. Nggak dibikin perih dengan perempuan-perempuan yang nyakitin kita tuh istri. Paham ya? Anda kata kita mau nyari lagi dikasih, nggak capek. Anak, nggak bikin capek, insya Allah. Teman-teman apa, pokoknya urusan-urusan dunia kita digapain sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita mau capek dalam urusan ibadah. Apapun bentuknya itu ibadah. Ya, dari taklim kan capek. Taklim ini jangan pakai sok-sok suci, ente nggak capek. Capek ngeluangin waktu ente harus jalan, apalagi hujan-hujan dan sebagainya, capek. Apa aja pokoknya sholat, tahajud, malam, capek nggak? Capek. Apa aja udah pokoknya yang namanya ibadah kepada Allah. Makanya aku udah katakan siapa orang yang mau capek untuk aku nggak bikin capek dalam urusan dunia ini. Paham gak? Ya Allah yang kasih kan. Inti ya Allah. Inti nyari duit sama nih. Tapi nyari duit, ini nyari duit. Ya inti nyari duit. Barang nih, kerjaan tempatnya sama. Tapi di saat capek banget keren. Inti Allah nggak kasih capek. Kenapa? Karena inti udah capek urusan akhirat. Dia gak pernah mau capek urusan akhirat. Ibaratnya begitu. Paham ya? Yeah. Makanya orang yang mau capek dalam urusan akhirat, dia nggak dibikin capek urusan dunia, nggak dibikin capek misi, nggak dibikin capek amanah, nggak dibikin. Kalau urusan anak tuh biasa nggak apa-apa, namanya anak, mabok, anak ini. Tapi artinya nggak dibikin capek. Sungguhnya yang itu lihat tuh orang-orang yang urusan dunianya, apa begitu capeknya dia. Kenapa? Karena dia nggak pernah capek urusan akhirat. Ya, gitu. Makanya itu zikir apa capek. Ya, di sholat. Oh, udah kita tahu deh, jalanin. Tanemin pelan-pelan karena Allah. Paham ya? Nanti akhirnya ketika karena Allah, capek kita akan hilang dengan sendirinya. Sebagai pengorbanan kita sama seorang perempuan. Karena cintanya sama perempuan, kecapean kita hilang. Otomatis hilang. Karena yang tinggal sudi itu perempuan udah capek aja. Mari, Bandung. Emang yang tinggal temen, tuh cewek telepon dari Bandung, itu suruh-suruh yang tinggal temen.
Gue disuruh sabar begitu soal depan muka gue ludahin. Tapi kalau kita cinta, baru sampai Bandung, Cirebon gue sampai. Ya, tapi ada cinta. Memang Allah Ta'ala begitu. Ya, memang sulit, prakteknya sulit, tapi belajar. Ya, belajar. Nah inilah ya inti ibadah kepada Allah Ta'ala. Nggak jadi masalah gue mau miskin, dia mau ngapain, udah nggak jadi masalah. Gue mau nggak punya kaki, ke apa, gue tetap ibadah sama Allah Ta'ala. Nah ini banyak orang yang ibadah hanya untuk mencari harta, di ibadah untuk bisa dagangnya sukses, dan segala macam urusan dunia. Sehingga nanti ketika diuji sama Allah Ta'ala, di ibadah udah jalani, ngaji, sholat dan sebagainya, nggak berubah hidupnya, berhenti langsung semuanya. Kenapa? Tujuannya karena dunia. Paham ya? Ngaji karena Allah Ta'ala, sholat karena Allah Ta'ala. Ini setan yang bilang. Ya. Sehingga orang yang nggak kuat akan tinggalin sholat tersebut. Ya. Kenapa? Karena bisikan setan tadi. Fa inna ma laysat 'alaika innaha hiya 'alaman amallahu 'alaihi bil afiyah. Ini buat orang yang sehat, yang makmur, yang duitnya banyak. Lu orang susah lu ngapain? Enggak susah. Mati-mati juga. Setan katanya, setan mati. Iya, kalau katanya mati kita kayak bangkit, ya anjing, kayak kena bong pisang. Selesai. Dipikir nggak ada azab kubur. Belajar sama orang-orang yang nggak percaya ada akhirat, nggak percaya ada azab kubur, ada pertanggung jawab dari Allah Ta'ala. Hati-hati itu. Wa idza faqta salaita ma alaik hatta yamut kufran. Ya, orang yang demikian yang meninggalkan ya di Allah Ta'ala yaqulu wa 'alal marid harujun. Dari ini Allah Ta'ala kan bicara dalam Al-Quran, wala 'alal marid harujun, tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Itu maknanya nggak dipaksain buat orang yang sakit. Kalau nggak bisa duduk, nggak bisa diri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, tiduran. Kalau nggak bisa tiduran, tentang kan nggak jadi semua, nggak bisa bisarat, nggak bisa ini jalan jauh. Kita ya jamak boleh gosok, dipermudah semuanya, tapi pakai ilmu, bukan lantas karena sakit nggak sholat. Tuh, dalilnya apa? Al-Quran tuh dibawa, ya, dibisikin wa 'alal marid harujun, tidak ada dosa buat orang yang sakit. Ya, nggak apa-apa gue lagi sakit, nggak apa-apa nggak sholat. Gue lagi jadi pengantin, nggak apa-apa nggak sholat. Nggak ada tujuan. Inti boleh nggak sholat ketika udah disolatin, silakan nggak sholat. Selagi belum disolatin, sholat udah. Ya selagi akal masih ya jalan, gila, nggak lagi koma, sholat. Kalau kagak, ya mutu kufur, maka dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Fa idza mata tarikan lis shalah, siapa orang yang mati dalam hal dia meninggalkan sholat, kata Iblis nih, wa huwa fi maradi, dia dalam keadaan sakit, laki Allah Ta'ala wa ghadban alaih, maka dia berjumpa Allah Ta'ala, laki Allah Ta'ala, dijumpa kepada Allah wa ghadban alaih, Allah murka kepadanya. Ya, biar kita tahu nih sholat paling penting. Karena iblis itu satu kali doang di ibadah sama Allah. Ibadah sujud, malaikat aja sebagian belajar sama iblis akan bilang. Ahli ibadah, taat sama Allah, cuma satu. Karena merasa dia lebih mulia dari Adam, Allah perintahkan untuk sujud. Dia lihat Adamnya bukan lihat Allah, ketipu dia di sini. Padahal sebelumnya ratusan tahun, ribuan tahun dia ahli ibadah. Taat banget sama Allah, nggak ada yang ditinggal dari ketaatan sama Allah. Hebat ini iblis, pintar dia, sehingga malaikat aja belajar. Dicoba, diuji di sini, kelihatan keimanannya. Sujud kamu kepada Adam. Adam baru anak kemarin yang diciptakan. Malaikat sujud, nggak lihat Adamnya, yang dilihat Allah perintahkan. Sujud bukan sujud taat ya, bukan sujud ibadah. Paham ya? Sujud penghormatan. Ya, istilahnya gitu. Boleh bungkuk. Yang ada orang bungkukannya sama orang tua, sama guru nggak boleh ada sujud. Setan sujud, setan. Yang sujud. Begitu nggak boleh, nggak apa-apa penghormatan boleh nggak boleh sujud ibadah bedain. Dibahas itu nggak boleh bongkok yang guru, bongkok nggak boleh. Hanya pada Allah Ta'ala. Emang setan sujud. Lalu nggak boleh sujud selain nama Allah Ta'ala. Gue juga ngerti. Paham ya? Sujud penghormatan itu boleh, itu contohnya, itu dalilnya. Kenapa kita boleh? Malaikat aja sujud kepada sujud, bahasanya sujud, tapi bukan maknanya sujud peribadahan. Sujud
penghormatan kayak orang Jepang gitu tuh, nggak apa-apa. Keras banget Islam, kaku banget. Amin nundukin aja sama orang tua, amin ada tuh pembahasan begitu. Orang ngajarin depan orang tuanya bohong, ada netizen yang nggak boleh atau ustad ya salafi apa namanya ya salaf apa namanya ya nggak boleh tuh. Tunduk hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah. Siapa yang sujud ya hormat itu boleh. Hormat itu kan tandanya dengan membungkukkan badan, lewatin orang tua, lewatin guru, wassalaman. Masa kita begini? Paham ya? Nah, itu dalilnya kenapa boleh sujud itu suruh sujud. Tapi sujudnya bukan makna sujud ibadah, sujud penghormatan. Iblis sujud, malaikat semuanya pada sujud. Sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan karena melihat perintah Allah. Sedangkan iblis lihat Adamnya, iya. Paham gak tuh? Ya langsung Allah kutuk dia. Allah suruh dulu melawan. Ya udah dikutuk. Paham tuh ya? Itu sekali, makanya iblis pernah ngomong begitu. Aku takut sama manusia yang gak sholat. Kenapa? Aku sekali aja dikutuk sama Allah Ta'ala. Gimana ini orang yang diperintahkan Allah untuk sujud ibadah kepada Tuhannya Allah Ta'ala. Gua juga gak pernah nentang. Gua cuma nentang gak sujud sama Adam, bukannya Tuhan. Cuma tetap salah karena dia ngelawan perintah. Paham nih? Kayak orang sekarang yang pakai jilbab dengan dalil ya yang penting hati jilbabin, yang penting hati jilbabin, yang penting mawar. Gak bisa loh, Tuhan aja ngelawan. Allah suruh perintah jilbab, pakai jilbab. Soal urusan hati sama orang tetap urusan dulu sama Allah Tuhan, sama Allah, bukan urusan manusia. Paham ya? Itu tipuan setan. Sama iblis begitu juga. Paham? Dia sama Allah takut. Wa anna akhafu rabbal alamin, akhafu Allah rabbal alamin. Saya ini takut sama Tuhan. Itu iblis perkataannya kan begitu waktu Barsiso. Ya, Barsiso minta tolong untuk sendiri, gua takut sama Tuhan. Saya takut. Cuma terketipu dia bukan lihat Tuhan, lihat Adam. Soalnya Allah takut dia buktinya ahli ibadah. Cuma ke situ kecelek dia. Allah murka jadinya. Paham ya? Di mana orang yang enggak mau sujud sama Allah Subhanahu wa taala, makanya iblis takut, makanya iblis kabur orang begitu. Baik ya. Nah, kemudian ya Muhammad, wa in kadzabtu aw zuqtu fas'alillah an yaj'alani ramadan. Ya Muhammad, jika aku tadi ngomong yang tadi berdusta, kita ngomong lagi nanti lanjut ada. Tapi di tengah nih ngomong lagi nih yakinin Nabi Muhammad. Kalau saya nih ngomong apa yang saya beberkan, saya jabarkan, saya jelaskan, saya berdusta atau nyimpang, zuktu aku nyimpang, nggak benar. Fas'alillah, minta sama Allah an yaj'alani ramadan, jadikan aku debu-debu. Minta, engkau kan doanya double, biar aku jadi debu. Kalau saya bohong, apa yang saya sampaikan benar apa adanya. Ya Muhammad, atafrah bi ummati wa ana akhirul sudusa ummati min Islam. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang pada malam minggu, yaitu ya Muhammad, jangan kau senang dulu dengan umatmu. Saya keluarkan 1/6 dari umatmu dari Islam. Ya, umat Nabi Muhammad dikeluarkan dari Islam. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Kita akan bahas dan kita nggak termasuk yang dikeluarkan oleh iblis dari umat barisan Nabi Muhammad SAW. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita kalau ikut pemerintah kan 9 Ramadan nih. Ini kan hitung sih dia udah 9 Ramadan. Ketemu lagi besok 18. Ya, 16 tambah 7 23. Nah, 23 di Al-Hawi yang biasa hadir. Jadi bukan malam Minggu, malam Senin tanggal 24. Paham deh ya? Tanggal 24 Ramadan, bukan malam Minggu 23 ini malam Senin 24 sekaligus Ummul Quran. Sekaligus Ummul, nanti aneh bagi nanti karena Ummul Quran 2 kali. Yang pertama aneh khusus aja gitu, nah makanya biasanya mengistilahnya di malam 17 tuh. Nanti kalau biasa baca Quran banyak, ya bikin walaupun sendiri 2 sama istri,
Dibikin di malam 17 tuh, malam apa? Malam nuzul Quran. Ya, ada kan biasakan baca Quran di hatami, ya. Karena hatam Quran di luar sholat juga boleh. Ya, tapi afdolnya dalam sholat seperti biasa kita baca hatam Quran tuh, ya. Kita baca mulai di yang satu sampai habis. Nah, kalau kita baca di dalam sholat lebih bagus karena paling afdol baca Quran di dalam sholat. Satu, wudu dan lagi ibadah sholat. Emang dibaca di Quran. Kalau emang inti ahlul Quran atau belum hafal pakai bacaan, nggak apa-apa, baca. Ya, di hari-hari sholat inti dari mulai subuh sampai maghrib. Apalagi di Ramadan, emang tempatnya turun di Quran, kemudian pahalanya berlipat ganda, kemudian ada sholat tarawih yang mana kesempatan ada 20 rakaat untuk kita baca tuh. Paham gak tuh? Kalau bisa 1 rakaat 1 juz berarti 1 malam berapa? Misal ya 20 juz. Benar gak? Benar ya? Ya 20 juz tuh. Kayak 10 deh, taruh 10 juz dah satu ini 10 juz 3 hari khatam. Itu ulama-ulama dulu gitu. Nah kita nggak bisa begitu sebulan. Bisa bacanya di luar sholat, gak apa-apa baca. Nanti khataminya terakhir lah. Ya, nggak hafal dari ini, dari al-Qumud. Boleh nggak? Boleh. Al-Qumud, tidak nggak jadi masalah. Ya, nggak diterawih di sholat malam itu baca ada apa dari al-Qumud ke belakang nih, udah apa? Udah itu dia sholat deh. Al-Qumud lokasi naik lagi ini, udah selesai tutup sama witir. Kalau hari biasa hatam itu walaupun cuma dikit, ada yang kita baca di punya baca ada doa Qur'an. Kalau nggak bisa, ya kayak seperti biasa kita nggak sholat, ya di pengajian kita hafal Quran. Paham ya? Itu ngajak orang kenapa? Orang yang hafal Quran dapat pahalanya. Paham ya? Dapat pahala orang khatam Quran. Paham ya? Itu. Ntar kalau misalnya kita umroh dari sini sekarang udah baca yang umroh sebulan lagi, nah kira-kira udah tinggal 2-3 juz, kita hatamin di sono. Tuh, paham ya? Hatamnya pahalanya lebih kan 100.000 kali. Sholat di sono, baca Qurannya pun yang tidak dapat segitu. Sholat di mana? Di Makkah, di Madinah 10.000, di Masjid Al-Aqsa 1.000, di Mekah 100.000. Itu sholat seperti sholat di tempat lain itu 100.000 banyak. Amal ibadah apapun, itu baca Quran, hatam di sono sama aja hatam 100.000. Itu ada hatam di sono. Doanya mereka ente nggak tahu diri. Ya, jangan kasih duit tadi bicarain tuh. Sekarang netizen ya, begini. Paham tuh ya? Iya. Sekarang udah itu medsos apa itu bikin banyak orang jadi kafir, jadi kufur dengan perkataan tingkah lakunya, omongannya. Suuzon orang. Jangan kita ini orang-orang yang ini nggak usah komentarin orang sudah, ya. Jangan suka komentarin orang, walaupun depan tinggalkan itu nggak usah komentarin. Paham tuh ya? Kalau orang baik komentarin. Kira ibadahnya, khusyuknya sama Allah Taala, mujahadah tuh ibaratnya kerja deh, kita bilang kerja di kerjaan Allah ini nggak pernah lu lihat. Tapi kira dia dapat dunia diceritain. Serem sekarang. Makanya buat ini jangan pernah expose aneh, lihat aneh, bilang aneh pakai motor. Kalau mungkin kali nanti aneh orang kasih atau aneh punya apaan nih kayak yang keren gitu, ya kan nggak usah. Inti nunjukin sih bangga, alhamdulillah, girang banget dia. Tapi ini salah. Ini zaman manusia banyak berhati iblis di luar, yang panikan, yang dengki sama orang punya nikmat. Paham nggak? Katanya Ustaz pakai ini, lah biarin aja emang kan. Duit dia nggak boleh korupsi. Dia mau punya apa kayak, dia mau punya apa urusan dia. Kenapa inti jadi yang nggak belum begitu? Yang hasut dengki banget. Jangan. Bangga, kecuali boleh korupsi, boleh jual agama, itu jelas di sini. Ya, itu jahat namanya. Boleh hasil ngerabunya orang, ya, jual agama. Tapi kalau dia punya memang rezekinya dia, dan dia jual agama, mujahadahnya bagaimana Allah Taala. Paham ya? Kayak orang ini punya mobil cakep, tapi dari inti kerja, tapi kerja inti yang nggak pernah lihat. Padahal ini masya Allah kerjanya. Paham tuh ya? Atau hasil yang kita lihat. Nah, yang udah soal hasil jangan ngotorin mata kita, jangan ngotorin lisan kita, anggapan hati kita apalagi.
dengan hal-hal yang nggak jadi manfaat. Nggak usah. Ya lihat sesuatu yang nggak udah lewat aja udah. Ya terus sekarang makanya Anda lihat ini udah jadi malas ngeliat komentar. Ya nggak usah, lewatin aja, apalagi ada orang baik di komentar pasti akan baik daripada panas. Allah akhir zaman ya. Ya, di akhir zaman ketika Nabi Muhammad SAW Islam datang agama berbondong-bondong, nanti di akhir zaman keluarnya pun berbondong-bondong. Ya begitu. Ya, ada satu orang dengan statement yang gak bagus diikutin orang sehingga berbondong-bondonglah dengan medsos itu keluar dari agama. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, keturunan kita. Ya, jaga iman Islam kita masih dalam keadaan musibah. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna wa annana asrafna ala asrafna fatu alaina taubatan sirri kulli hawba waskur lana al-awqati wa hamidin rawati waghfir liwalidina wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna il Mustafa Rasulillah Zabikul